Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita di balik layar kali ini akhirnya gue yang nongol. Kenapa gue? Karena ya mungkin kalian pengen tahu juga, penasaran apa cerita dari perjalanan karir gue sebagai editor. Ya ini saatnya gue akan cerita. Jadi awalnya gue mulai jadi editor itu di tahun 2003. Jadi awalnya itu, waktu itu gue masih kuliah. Gue kuliah itu di IKIP Bandung awalnya, ngambil jurusan teknologi pendidikan. Nah, singkat cerita, akhirnya gue bisa transfer nilai gue pindah ke IKIP Jakarta. Nah, awalnya gue masih main-main tuh, maksudnya ya kan zaman kuliah kan emang ya lo lebih seneng mainnya lah daripada kuliahnya. Sepupu gue tuh mulai ngajakin tuh awalnya. Waktu itu dia kerja di Miraj. Waktu itu dia sebagai roto artis. Gue diajakin main sini. Enggak, gue masih mau main. Gue bilang belum mau kerja. Udah tuh akhirnya dia ke double click. Itu juga sama. Ayo main sini belajar editing. Enggak mau. Gue masih mau main. Begitu dia pindah ke kantor yang di Pancoran, namanya Luminer, gue tertarik karena dekat dari rumah gue di Tebet waktu itu. Nah udah akhirnya gue main nih ke kantornya kan, main. Wah, gue pikir editing itu ya ngedit gambar. Ternyata pas lagi gue kesana, anjing men, editing itu ya luas ya. Maksud gue ada yang namanya offline, ada yang namanya online, terus ada yang motion graphic. Itu semua beda-beda orang yang ngerjainnya, sama final mixing audio gitu. Udah akhirnya singkat cerita, gue ditawarin tuh, lo mau nggak magang di sini? Ya udah, gue pikir lumayan ya kursus tapi dapat duit. Akhirnya gue mau magang 3 bulan di sana. Pas lagi magang itu beneran, yaudah lo bikin satu editan, lo bikin satu visual effects, lo bikin ya dua itu doang. Lu suruh bikin editan sama visual effect. Udah akhirnya, udah nih. Waktu itu gue masih pakai Final Cut Pro. Final Cut Pro untuk visual effects-nya, bikin efek-efeknya itu pakai Digital Fusion. Nah, di saat magang, gue itu kurang tertarik sama yang namanya visual effects. Karena menurut gue, kerjain satu frame lama banget. Sedangkan gue nggak terlalu tertarik dengan yang lama-lama gitu. Gue lebih tertarik ya, oke, disuruh ngating-ngating gambar, kasih lagu, bikin suatu cerita. Wah, ternyata dilihatnya enak ya, jadinya asik ya. Oh, ternyata bisa begini ya. Wah, itu gue lebih liar. Di editing itu gue lebih liar, lebih, wah, ternyata bisa begini. Wah, ternyata bisa begini. Gitu. Nah, akhirnya dari hasil magang gue 3 bulan, gue ditawarin untuk jadi karyawan tetap di sana sebagai offline editor. Awal mula gue, akhirnya gue itu ngedit TV program. TV program waktu itu Sajian Bersama Bogasari. Itu acara masak. Ya, gimana ya, namanya kita baru apa aja ya kita terima, kita kerjain. Ya udah akhirnya dari proses acara masak itu gue belajar ngedit. Akhirnya gue tahu segala macam bumbu-bumbu dapur, karena emang ya lu ketika lo tuang merica, tuang ini ya lo harus tahu lah itu merica apa, itu garam apa. Udah akhirnya beberapa lama itu gue dapat peluang. Jadi bos gue itu masukin MTV program ke Luminer. Nah, cuman waktu itu program itu yang ngerjain masih editor freelance. Nah, gitu. Nah, akhirnya ada kesempatan waktu itu editor freelance-nya itu lagi sakit. Lagi sakit, dia nggak bisa masuk. Waktu itu gue inget banget, itu kerjaannya MTV Makeover.
gitu. Nah, bos gue nanya, lu berani nggak mau coba gantiin? Udah akhirnya gue nyoba dan yang bikin apa udah jadi nih, akhirnya udah jadi, kita siap preview ke produser. Begitu preview ke produser, itu produser MTV bengong dong. Lah, wah kenapa nih, gue takut salah kan, maksudnya gue yang anjing nih, ya gue kan ngikutin base editing yang sebelumnya udah ada, dan dengan materi yang baru aja gue masukin, maksudnya enaknya di program itu struktur editingnya sama kan, gitu, cuman materinya aja yang berbeda-beda, talentnya beda. Nah akhirnya begitu preview produsernya bingung, loh kenapa mbak, kok kagak ada yang salah? Ah, gak ada yang salah apa? Iya, lu tahu cara pakai maskara, lu tahu cara blush on tempatnya. Hei, gue bilang, nyokap gue tukang tata rias pengantin, mbak. Gue udah tahu lah dari dulu. Namanya maskara, blush on, make up, foundation. Jadi ketika gue ngeditin itu ya gue udah tahu, oh iya maskara ini nih mas. Udah gue masukin aja, tek. Nah dari situ ternyata itu produser suka sama editan gue. Akhirnya gue mulai megang tuh itu program, nah berkembang, banyak banget program MTV yang gue pegang gitu. Nah mungkin gue nggak akan cerita semuanya karena durasi itu panjang banget, jadi gue akan pelan-pelan. Oh ini stage perkenalan, introduce. Ternyata gue dulu MTV program yang gue pegang. Nah dari MTV program, next gue akan cerita bagaimana gue mulai ngedit iklan gitu. Oke, wah di iklan lebih gila lagi sih. Gue pernah di kick sama director, pernah. Gue bingung ngedit 15 second, pernah. Wah banyak deh, halangan dan rintangannya lebih banyak di iklan gitu. Oke, stay tune, tungguin nextnya gue akan cerita lebih banyak lagi. Ya gue sharing kayak gini buat kalian yang pengen tertarik untuk jadi editor gitu, dan bisa punya base yang bener gitu. Karena kalau ya sekarang gini, teknologi canggih, lu untuk menguasain Final Cut Pro atau Premiere itu lu 3 bulan jago, bisa, teknis gampang banget. Tapi yang nggak bisa adalah pengalaman, attitude, bagaimana cara ngadepin klien gitu, bagaimana melatih kesabaran, itu yang harus dipelajarin sebenarnya gitu. Jadi gue akan cerita, gue akan share semuanya ke kalian. Semoga informasi ini berguna. See you.